Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Zhou Huo terdiam, alisnya terkondensasi. Tiba-tiba Zhou Huo mengangkat kepalanya, kilat berkedip di matanya. Dia mengarahkan pandangannya pada Zhou Tong. Kakak kedua, apa yang kamu katakan itu masuk akal. Semakin baik Qin Yu ini, semakin banyak wajah kota hukuman guntur kita akan kalah. Dalam situasi yang kompleks tindakan tegas diperlukan, ini seharusnya waktu bagi kita untuk secara langsung mengurus Qin Yu ini sekarang. Mendengar apa yang dikatakan Zhou Huo, Zhou Tong menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Namun kami masih perlu membicarakan masalah ini dengan saudara ketiga kami dan Zhou Ran. Juga kita harus memberi tahu tuan ayah kita tentang ini juga, kata Zhou Huo. Kakak ketiga Zhou Ran cepat datang ke istana Kaisar Sage. Zhou Huo langsung berkata melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Sementara 4 dewa agung dari kota hukuman guntur berkumpul bersama dalam diskusi. Qin Yu bertemu dengan Duan Muyu di rumah mistik ungu di atas kota kabut rawa berkabut. Di dalam rumah mistik ungu, Qin Yu dan Duan Muyu duduk bersebelahan. Kata Duan Muyu sambil tersenyum, "Saudara Qin Yu, sebelum saya datang ke sini saya masih khawatir apakah saudara Qin Yu Anda akan memiliki kekuatan yang cukup untuk membangun diri Anda di alam ilahi. Namun sekarang setelah saya tiba di rumah mistik ungu ini saya tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran lagi." Setelah tiba di rumah mistik ungu, Duan Muyu bertemu God King Yi Feng dan God King Zuo Qiulin berturut-turut. Di atas 2 God Kings agung ini ada juga Qin Yu dan Jiang Li. Hanya dengan jumlah God Kings yang diketahui Duan Muyu sudah ada 4. Kekuatan ini cukup untuk membangun diri mereka sendiri di dalam alam ilahi. Saudara Qin Yu, saya memiliki pertanyaan yang saya tidak tahu apakah saya harus bertanya. Kulit Duan Muyu tiba-tiba menjadi sedikit serius. Hati Qin Yu tergerak. "Saudara Duanmu, tolong tanyakan." Duan Muyu tersenyum meminta maaf dan berkata, "Setelah saya tiba di kota kabut Anda, saya telah menemukan banyak pembudidaya yang bahkan belum mencapai tingkat dewa di kota kabut Anda. Saya agak bingung, bisakah saudara Qin Yu dengan sengaja berteleportasi ke alam bawah dan membawa orang-orang itu ke alam ilahi? Apakah mereka kerabat saudara Qin Yu? Itu bisa dianggap saat saya membawa mereka ke alam ilahi. Praktis semuanya adalah klan Qin saya." Qin Yu berkata sambil tersenyum. Rahasia New Cosmos bukanlah sesuatu yang tidak akan dilakukan Qin Yu dengan santai kepada orang lain. Meskipun Qin Yu tahu karakter Duan Muyu, dia tidak tahu tentang karakter God Kings lain dari Lightlands City. Duan Muyu berkata dengan cemberut, "Maafkan keberanian saya. Namun saudara Qin Yu, tingkah laku Anda meskipun Anda mungkin membiarkan orang-orang dari alam yang lebih rendah untuk mengalami mata pencaharian alam ilahi, orang-orang dari alam bawah Anda hanya bisa tinggal di kota kabut. Tidak mungkin bagi orang-orang dari alam yang lebih rendah untuk dapat menjalani hidup mereka tanpa batasan di alam ilahi. Untuk menjalani kehidupan seperti penjara, bukankah lebih baik bagi mereka untuk terus hidup bebas di alam bawah?" "Duanmu," Qin Yu hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. "Duanmu, masalah telah datang. Aku akan keluar dan mengurusnya dulu." Qin Yu tersenyum minta maaf. Setelah itu dia berteleportasi dan menghilang dari samping Duan Muyu. Bang! Suara tabrakan keras bergema di seluruh langit. 4 dewa agung kota hukuman guntur berdiri di udara. Adapun Thunder Martial God King Zhou Tong yang telah menyerang kota kabut sebelumnya, dia terkejut melihat bahwa kota kabut hanya sedikit bergetar setelah menerima serangannya. Ruang larik formasi. Dalam sekejap Zhou Huo telah menentukan itu adalah ruang arai formasi. Zhou Hulian yang tampak apatis berkata dengan acuh tak acuh, "Kakak, izinkan aku menghancurkan kota kabut ini." Pisau Qian pendek muncul di tangan Zhou Hulian. Wosh! Zhou Hulian mengayunkan pedang pendeknya.
Siluet pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju kota kabut. Masing-masing siluet pedang mengandung tingkat kemampuan penghancuran yang menakjubkan. Bang! Sosok berjubah Qian tiba-tiba muncul di depan siluet bilahnya. Siluet pedang yang tak terhitung jumlahnya akhirnya menebas sosok berjubah Qian ini. Setelah siluet bilah menghilang, sosok berpelindung Qian tidak rusak sedikit pun. Pada saat yang sama sosok berjubah hitam muncul di samping sosok berjubah Qian. Mencoba menghancurkan kota kabutku. Ekspresi mengerikan muncul di wajah Qin Yu. Dia melihat keempat dewa agung di hadapannya. Menyerang tanpa menyatakan itulah metode serangan diam-diam. Ini benar-benar metode yang konsisten dengan kota hukuman guntur Anda. Empat dewa agung dari kota hukuman guntur semuanya mengerutkan kening. Zhou Ran dengan dingin mendengus. Qin Yu, jangan pamer pada kemampuan Anda untuk berbicara. Anda telah mempermalukan kota hukuman guntur kami berkali-kali. Hari ini akan menjadi hari di mana kota hukuman guntur kami menghukummu. Menghukum. Zhou Hou sedikit mengangkat kepalanya. Dengan sedikit senyum di matanya dia berkata, Qin Yu, kami awalnya ingin memberi Anda lebih banyak waktu. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa Anda benar-benar ingin mengadili kematian dan secara terbuka membangun kota kabut di alam ilahi. Kalian semua ingin membunuhku. Apakah saya salah dengar? Mungkinkah kalian semua memiliki cara untuk membunuhku? Qin Yu tersenyum dan diejek. Hanya Qin Yu mulai berjaga-jaga. Zhou Huo ini sebenarnya percaya diri bahkan setelah mengetahui bahwa Qin Yu memiliki kemampuan untuk memecah pembekuan spasial, hanya ada satu penjelasan hukuman guntur surgawi di kota hukuman guntur dan mungkin menyerang. Qin Yu belum pernah melihat Celestial Agung menyerang sebelumnya. Dengan demikian dia tidak tahu seberapa kuat Celestial Agung itu. Namun Qin Yu tahu bahwa seseorang seperti Asura God King tidak akan berdaya di hadapan surga yang ditinggikan. Jika Celestial Agung datang maka satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri. Lier suruh semua orang kembali ke rumah mistik ungu. Segera Qin Yu mengirim transmisi suara pikiran ke Jiang Li. Pada saat ini Jiang Li juga mengetahui tentang keseriusan masalah ini. Tanpa bertanya apapun dia segera memerintahkan semua orang di kota kabut untuk kembali ke rumah mistik ungu. Energi tata ruang Qin Yu mulai menyebar. Setelah semua orang kembali ke rumah mistik ungu, Qin Yu akan segera mengirim rumah mistik ungu kembali ke New Cosmos. Qin Yu percaya bahwa selama mereka kembali ke New Cosmos kerabatnya tidak akan menerima bahaya sedikit pun. Hanya pada saat itu Qin Yu akan mampu melawan orang-orang dari kota hukuman guntur tanpa ada kekhawatiran. Kakak Yu, semua yang bukan God King telah kembali ke Purple Mystic Mansion. Jiang Li dengan cepat menjawab kembali dengan transmisi suara pikiran. Qin Yu menampilkan senyum di wajahnya. Dengan niat dia telah mengirim rumah mistik ungu kembali ke New Cosmos. Tatapan bahwa Qin Yu memandang empat besar God Kings di hadapannya sekarang juga mulai mengandung di dalamnya jejak dingin yang tajam. Awalnya saya berencana untuk berurusan hanya dengan Zhou Xian. Namun kota hukuman guntur Anda terus menekan saya. Dalam hal ini Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk itu. Saat Qin Yu berpikir bahwa dalam pikirannya salju tua tombak ilahi muncul di tangan Qin Yu. Ketika mereka melihat salju pudar tombak ilahi di tangan Qin Yu, ekspresi empat besar God King semua tumbuh khusyuk. Qin Yu ini telah memanggil klonnya dan juga mengeluarkan salju pudar tombak ilahi segera. Tampaknya Qin Yu berencana untuk memberikan semuanya. Zhou Huo dan mereka semua menjadi waspada. Di depan mata Zhou Huo dan mereka, Qin Yu pasti akan mati. Dengan demikian mereka bersedia untuk bertarung dengan mereka semua melawan Qin Yu. Menyerang. Zhou Huo berkata melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Namun sebelum Zhou Tong, Zhou Hulian, dan Zhou Ran dapat melakukan, bambu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari langit. Harta karun spiritual nenek tingkat pertama God King Yi Feng, wilayah luas. God King Yi Feng, Zhuo Qiulin dan Jiang Lan semuanya muncul di samping Qin Yu.
Dengan senyum di wajahnya, God King Yifeng menoleh ke Qin Yu dan berkata, Qin Yu, 4 dari mereka terjebak dalam harta karun spiritual saya. Tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri dalam waktu secangkir teh. Bagus, aku akan masuk dan menangani mereka. Dengan gerakan tubuh Qin Yu, dia juga bergegas ke hutan bambu yang mengambang di langit. Kekejaman yang tajam melintas di mata God King Yifeng. Dia berkata melalui transmisi suara kesadaran ilahi, Qin Yu, biarkan aku membantumu. Adapun Jiang Li dan Zuo Qiulin, mereka hanya menonton di samping. Pada saat ini mereka berdua tidak perlu bertindak. Di dalam hutan bambu tak terbatas. Pada saat ini 4 dewa agung dari kota hukuman guntur semuanya terperangkap di dalam wilayah luas. Meskipun Zhou Huo memiliki harta karun spiritual perlindungan klan, ia masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghancurkan wilayah luas. Dan pada periode waktu ini itu adalah momen paling berbahaya bagi 4 dewa agung. Paman tertua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Zhouran melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Zhouran saat ini khawatir. Wilayah luas ini adalah harta karun spiritual nenek kelas 1. Zhouran sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menerobosnya. Di antara 4 yang terjebak hanya Zhou Huo dan Zhou Hulian yang hampir tidak memiliki kekuatan untuk memecah wilayah luas ini. Jika mereka berdua bergandengan tangan, maka mereka akan bisa berpisah lebih awal. Zhouran, jangan khawatir, jika Anda menghadapi serangan seseorang, teleport saja. Kata Zhou Huo melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Wilayah luas ini hanya memiliki kemampuan untuk menjebak orang. Meski relatif sulit untuk berpisah untuk menjadi bebas, tapi kami berempat tahu lokasi satu sama lain. Tidak mungkin orang lain bisa membunuh kita. Tepat ketika Zhou Huo mengirim transmisi suara kesadaran ilahi, aliran udara Qian tiba-tiba muncul di hadapan Zhou Huo. Tiba-tiba sebagian dari aliran udara Qian itu berubah menjadi kaki. Kaki panjang itu merobek langit dan ditendang dengan keras. Wilayah luas harta karun spiritual nenek mulai bergetar. Serangan dari tubuh yang dibentuk oleh harta karun spiritual Grand Mist kelas 1 juga sangat menakutkan. Namun Zhou Huo masih memiliki kemampuan untuk melawannya. Swos! Zhou Huo sebenarnya tidak memblokirnya, dia langsung kabur dengan teleportasi. Sayang sekali, Qin Yu berjubah hitam juga muncul. Jika Zhou Huo bertarung melawan klonnya sejenak, maka salju tua tombak ilahinya akan menembus ke kepala Zhou Huo. Qin Yu khawatir tentang Zhou Huo yang melarikan diri. Itulah alasan mengapa dia menggunakan klonnya yang memiliki serangan lebih lemah daripada salju tombak ilahi untuk menyerang Zhou Huo. Tidak pernah dia menyangka bahwa meskipun ini masalahnya, Zhou Huo masih melarikan diri. Sesosok tiba-tiba muncul di belakang tubuh asli Qin Yu. Sebuah sinar cahaya berwarna cian langsung diretas ke arah Qin Yu. Kecepatannya begitu cepat sehingga Qin Yu tidak dapat memblokirnya tepat waktu. Orang yang datang menyerang justru Zhou Hulian yang memegang pedang pendek berwarna cian di tangannya. Ketika Qin Yu menemukan bahwa orang yang tiba-tiba mencoba menyelinap menyerangnya adalah Zhou Hulian, penjaga Qin Yu langsung naik ke tingkat tertinggi. Di antara 4 dewa agung dari kota hukuman guntur, Zhou Hulian ini adalah orang yang paling ingin dihindari Qin Yu. Meskipun Zhou Huo memiliki harta karun spiritual perlindungan klan dan tampaknya menjadi ancaman yang lebih besar, pemahaman Qin Yu saat ini tentang origin energi jauh lebih besar dari sebelumnya. Qin Yu secara alami tidak memperhatikan Zhou Huo sama sekali, namun Zhou Hulian ini berbeda. Menurut apa yang diketahui Qin Yu, Zhou Hulian ini hanya menggunakan harta karun spiritual nenek tingkat 2 sebagai senjatanya. Namun kekuatan pribadinya sangat kuat. Kenapa dia sekuat ini? Bagaimana dengan dia yang kuat? Semua ini adalah sesuatu yang tidak diketahui Qin Yu. Apa yang tidak diketahui orang adalah yang paling menakutkan. Wosh! Sinar pisau berwarna cian dengan cepat menebas ke arah Qin Yu.
Qin Yu dapat mengatakan bahwa aliran waktu di sekitar sinar pisau berwarna cian ini kadang-kadang akan meningkat jutaan kali dan kadang-kadang hanya meningkat beberapa puluh kali. Namun sinar bilah cian ini tampak sangat selaras secara alami. Pada saat yang sama bambu yang tak terhitung jumlahnya di dalam wilayah luas sebenarnya tidak dapat menghentikan sinar pedang sedikit pun. Bang! Ketika sinar pedang mendekati tubuh Qin Yu, sinar pedang tiba-tiba menjadi lebih besar. Jejak pisau yang rapi tiba-tiba muncul di ruang itu. Untungnya mereka berada di dalam harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama di mana ruangnya begitu stabil sehingga bahkan harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama tidak dapat dengan mudah membukanya. Adapun Qin Yu sendiri dia juga langsung teleportasi. Ketika Qin Yu muncul kembali dia muncul di belakang Thunder Knight Maregat King Zhou Wulian. Tanpa ragu sedikit pun dia menyodorkan salju pudar tombak ilahi di tangannya. Energi gelap dan kuning yang samar-samar di batang salju yang menipis tombak ilahi mulai bergerak. Seperti seekor naga yang meninggalkan air membawa serta niat membunuh yang fatal, salju tua tombak ilahi didorong ke arah Zhou Wulian. Kecepatannya terlalu cepat, teleportasi serangan tombak akselerasi waktu. Semua ini dikoordinasikan dengan sempurna. Zhou Wulian ini jika dia tidak ingin mati maka dia hanya bisa melarikan diri dengan teleportasi. Qin Yu melihat ke salju pudar tombak ilahi dengan matanya. Dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya dia mendorongnya ke arah Zhou Wulian. Qin Yu benar-benar yakin akan salju pudar tombak ilahi. Saat ini, bang, bambu yang mengelilingi Qin Yu benar-benar terpecah dan berubah menjadi debu. Serangan Qin Yu terlalu kuat, itu bahkan telah menyebabkan wilayah luas menerima kejutan yang sangat besar. Oh! Zhou Wulian melihat serangan tombak ini. Bilah cian pendek di tangannya berubah arah dengan elegan. Itu melesat melintasi kurva yang aneh. Anehnya dan ajaib pedang itu memblokir tombak tepat sebelum ujung tombak mencapai Zhou Wulian. Hanya apakah salju pudar tombak ilahi adalah sesuatu yang bisa dihalangi oleh seseorang? Ekspresi Qin Yu tiba-tiba berubah. Dua suara tabrakan yang sangat lembut terdengar. Seperti not musik melompat pedang pendek cian Zhou Wulian dengan lembut menepuk ujung tombak Divine Spear Waning Snow dua kali. Akurasi dari salju pudar tombak ilahi telah bergeser. Ini adalah pertama kalinya Qin Yu bertemu seseorang yang memblokir salju pudar tombak ilahi melalui menggunakan kelembutan untuk menaklukkan kekuatan. Untuk menggunakan kelembutan untuk menaklukkan kekuatan itu juga harus bergantung pada seberapa kokoh sesuatu itu. Melawan salju yang menipis tombak ilahi senjata yang memiliki serangan yang mengerikan, tidak banyak orang di seluruh alam ilahi yang mampu melakukan apa yang telah dilakukan Zhou Wulian. Seperti kolam yang dalam mata Zhou Wulian sangat tenang. Namun pada saat ini ia masih melihat ke salju pudar tombak ilahi Qin Yu dengan shock. Dia mengangguk dan berkata, Qin Yu, tombak yang kau pegang itu benar-benar kuat. Hanya dari sedikit sentuhan tadi aku berhasil merasakan penindasan yang dibawa oleh salju tua tombak ilahi, namun senjata hanyalah sebagian dari kekuatan sejati seseorang. Qin Yu tersenyum, Zhou Wulian, apakah kamu mencoba untuk menunda? Qin Yu berkata sambil tersenyum. Qin Yu bisa menebak tujuan Zhou Wulian saat ini. Itu karena Zhou Huo saat ini dengan sepenuh hati mencoba membuka wilayah luas sehingga mereka dapat melarikan diri. Adapun Zhou Wulian dia datang untuk menghentikan Qin Yu. Hanya dari pertukaran singkat sebelumnya Zhou Wulian sudah mengetahui bahwa dia tidak bisa menghadapi Qin Yu secara langsung. Karena itu dia mulai menunda waktu melalui pidato. Memang, Zhou Wulian mengangguk dengan acuh tak acuh. Qin Yu, saya bisa merasakan kekuatan Anda. Misalnya hukum duniawi Anda telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam percepatan waktu. Bakat Anda adalah sesuatu yang sangat saya kagumi. Hanya percepatan waktu bukanlah sesuatu yang lebih cepat berarti lebih baik. Terkadang seseorang harus menggabungkan cepat dan lambat akselerasi waktu untuk menciptakan efek terbaik.
Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dipelajari melalui akumulasi pengalaman bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya aku, di seluruh alam ilahi selain Asura God King dan 8 Kaisar Sage tidak ada ahli lain yang mampu membunuhku. Bahkan jika mereka tahu pembekuan spasial mereka tidak akan bisa melakukannya. Ini adalah pengalaman Qin Yu. Pahami ini dengan benar. Qin Yu mulai tersenyum di dalam hatinya. Meskipun apa yang dikatakan Zhou Wulian masuk akal, apakah itu benar-benar berguna bagi Qin Yu? Qin Yu melihat ke Zhou Wulian. Dia tersenyum dan berkata, pengalaman adalah sesuatu yang berguna bagi para ahli di level yang sama. Namun bagi para ahli yang pasti lebih kuat dari Anda pengalaman tidak akan berguna. Ini seperti bagaimana tidak peduli berapa banyak pengalaman yang Anda miliki, Anda masih belum cocok untuk Asura God King. Jika suatu tempat adalah time stop maka Anda hanya bisa membiarkan diri Anda diinjak-injak. Selanjutnya Qin Yu mengarahkan ujung tombak salju yang menipis ke arah depan. Sebelumnya kamu baru saja melihat puncak gunung es dari salju yang menipis tombak ilahi. Qin Yu meringkuk bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kurasa Zhou Huo akan membuka ruang ini sekarang. Sebelum itu aku akan melakukan pertempuran terakhir melawanmu. Pertarungan terakhir. Zhou Wulian mengerutkan kening. Qin Yu tidak repot-repot menjelaskan. Dia hanya memegang tombaknya dan berkata dengan senyum ringan. Hati-hati, setelah itu batang salju pudar tombak ilahi bergoyang. Siluet tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul dari ujung tombak. Satu demi satu mereka dilemparkan ke arah Zhou Wulian seperti sekelompok ular sanca yang mencoba menelannya. Kakak ketiga, kakak kedua, bertahan sedikit lebih lama. Aku akan mampu menghancurkan ruang yang disegel oleh wilayah luas ini. Melihat jumlah bambu hijau giok yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di hadapannya, Zhou Huo menempatkan semua fokusnya pada penggunaan harta karun perlindungan klan kekuatan mutiara spiritual asal Guntur. Cahaya mutiara spiritual listrik yang melayang di atas kepala Zhou Huo sedikit menyusut. Segera setelah itu meledak ke jarak yang lebih jauh. Bambu yang mendekatinya sedang dihancurkan tanpa henti. Taktik Zhou Huo sangat sederhana, dia berencana agar Zhou Wulian dan Zhou Tong menunda Qin Yu. Hanya setelah mereka membongkar wilayah luas dan kembali ke alam ilahi barulah mereka bisa tenang kembali. Di alam ilahi mereka bisa menyerang kota kabut Qin Yu. Jika mereka tidak dapat menang melawannya mereka juga bisa melarikan diri dan teleportasi kembali ke kota hukuman Guntur dan kemudian hukuman Guntur surgawi yang agung datang dan menjaganya. Saat itu Celestial Exalted Feathers telah memberikan perintah bahwa ketika Exalted Celestial Mount turun sampai saat Exalted Celestial baru lahir, Thunder Punishment Exalted Celestial hanya bisa menyerang sekali. Namun sebelum kedatangan Exalted Celestial Mountain Thunder Punishment Exalted Celestial memiliki hak istimewa untuk membunuh God Kings. Kenapa keberuntungan Qin Yu ini bagus? Kekuatannya sendiri adalah satu hal yang kuat. Dia sebenarnya juga memiliki beberapa God Kings yang membantunya. Zhou Huo berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkan lapisan demi lapisan penghalang di wilayah luas. Tubuh asli Qin Yu bertempur melawan Zhou Wulian. Adapun klon Qin Yu itu berperang melawan Zhou Tong. Dari permukaan tampak seolah-olah klonnya telah ditembaki oleh Zhou Tong. Namun kenyataannya, jika klon ingin pergi dan mengganggu Zhou Huo bagaimana mungkin Zhou Tong bisa menghentikannya? Qin Yu yang berjubah cian itu seperti dewa perang yang tiada bandingnya. Setiap serangan tinju dan kaki darinya akan menyebabkan ruang bergetar. Hanya serangan sederhana yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Zhou Tong menghentikan Qin Yu berjubah cian ini dengan susah payah. Dia bisa mempercepat waktu tapi Qin Yu berjubah cian juga mampu itu. Klon Qin Yu juga memiliki energi tata ruang New Cosmos dan kemampuan akselerasi waktu. Bang! Qin Yu berjubah cian berteleportasi di atas Zhou Tong dalam posisi terbalik. Tinjunya menyerang ke bawah dengan keras.
Tinju sederhana itu mengandung penindasan dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Itu seperti gunung yang runtuh dari atas. Di bawah Zhou Tong merasa menggigil di punggungnya. Blokir itu. Zhou Tong memiliki senyum pahit di wajahnya. Dia memilih untuk menghindari serangan itu dengan teleportasi. Thunder Martial God King Zhou Tong terkenal karena keberaniannya. Dia suka melawan orang lain secara langsung menggunakan kekuatan melawan kekerasan. Pertahanan tubuhnya memang sangat kuat. Namun ketika menghadapi klon Qin Yu yang dibentuk oleh harta karun spiritual nenek tingkat pertama, pertahanan kebanggaannya jika dibandingkan dengan klon Qin Yu seperti pipi bayi yang menghadapi lembaran besi galvanis. Mereka sama sekali tidak memiliki level yang sama. Zhou Tong, tampaknya kamu hanya tahu bagaimana cara melarikan diri. Qin Yu berjubah cian menghentikan gerakannya, dia tidak terus menyerang. Zhou Tong juga berhenti bergerak. Dia senang Qin Yu berhenti menyerang. Hanya setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Yu, dia dengan dingin membungkuk dan berkata, "Qin Yu, kami tidak berdebat di sini. Sebaliknya ini adalah pertarungan hidup dan mati. Saya akui bahwa pertahanan saya lebih rendah dari Anda. Namun apakah itu berarti saya harus dibunuh oleh Anda karena itu? Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk membunuh saya, maka berhentilah membuat pernyataan sinis itu. Oh, Anda mencoba untuk membenarkan tindakan Anda." Qin Yu berjubah cian berkata sambil tertawa ringan. Wajah lama Zhou Tong menjadi merah karena marah. Di alam ilahi sangat sulit bagi seorang God King untuk membunuh God King lainnya. Itu karena para God Kings mampu melakukan teleportasi. Pengecualiannya adalah Kaisar Sage. Itu karena mereka memiliki kemampuan pembekuan spasial yang menyebabkan orang lain tidak dapat berteleportasi. Tentu saja Asura God King juga mampu dengan mudah membunuh God Kings lainnya. Hanya ada 8 Kaisar Sage. Sedangkan bagi mereka yang telah memahami time stop jumlahnya sangat sedikit. Hati Zhou Tong dipenuhi dengan amarah. Namun ia memiliki misi kekusutan di sekitar klon Qin Yu. Itulah alasan mengapa dia terus kusut dengan klon Qin Yu meskipun dia tidak bisa menang melawannya. Dia sendiri juga merasa sangat tidak berdaya. Setelah semua dari 4 Dewa Agung Zhou Wulian dan dia ditugaskan untuk menjerat tubuh utama Qin Yu dan klonnya. Zhou Huo ditugaskan untuk memecah wilayah luas. Adapun Zhouran yang tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang hukum temporal hanya mampu mencapai keadaan kusut melawan klon Qin Yu yang mampu percepatan waktu. Sepertinya dia akan setengah tuli oleh serangan tinju bahkan sebelum dia bisa bereaksi, ini akan segera pecah. Qin Yu berjubah cian berkata dengan suara rendah. Ruang bergetar, satu demi satu bambu itu retak dan berubah menjadi debu. Melihat ini Zhou Tong menunjukkan ekspresi ceria di wajahnya. Zhou Tong, sebelum kamu pergi aku akan memberimu hadiah. Qin Yu berjubah cian berkata acuh tak acuh. Apa? Zhou Tong memandang Qin Yu yang memakai jubah cian di depannya. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Itu karena Qin Yu berjubah cian ini berubah menjadi gas cian. Selanjutnya gas cian ini telah menyebar terbuka. Porsi gas cian yang mendekati Zhou Tong tiba-tiba berubah menjadi kaki. Dengan ketajaman kaki ditendang keluar. Zhou Tong berteleportasi untuk menghindari tendangan itu. Namun kaki itu sekali lagi berubah menjadi gas. Pada saat ini Zhou Tong merasakan bahwa hanya dalam beberapa napas lebih banyak waktu seluruh ruang akan benar-benar runtuh. Jadi pada saat ini semua konsentrasinya ditempatkan pada gas cian yang tampak seperti air yang mengalir. Bagian lain dari gas cian yang mendekati Zhou Tong berubah menjadi kepalan tangan. Dalam sekejap tinju itu ditembakkan. Zhou Tong berteleportasi lagi. Bang! Zhou Tong merasa tubuhnya menegang. Setelah itu dia merasakan sakit di jiwanya. Tidak baik, Zhou Tong langsung berteleportasi. Dan pada saat ini ruang yang diciptakan oleh wilayah luas akhirnya benar-benar runtuh. Zhou Wulian yang telah berselisih dengan Qin Yu sepanjang waktu juga telah berteleportasi. Di langit di luar kota kabut, Qin Yu,
Jiang Li, God King Yi Feng dan Zhuo Qiulin semuanya berdiri di udara. Adapun Zhou Huo dan 3 dewa lainnya dari kota hukuman guntur, mereka semua memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka. Kakak kedua, bagaimana kabarnya? Zhou Huo melihat ke wajah Zhou Tong yang pucat di sampingnya. Kulit Zhou Tong sangat pucat. Dia tampak dalam kesehatan yang buruk. Tidak apa, saya hanya tidak menyadarinya saat ini. Sungguh tidak pernah saya membayangkan bahwa tidak hanya klon Qin Yu bisa berubah menjadi gas, itu juga bisa berubah menjadi senjata lain. Kakak laki-laki, Zhou Hulian melirik Zhou Huo. Dia sedikit menggelengkan kepalanya. Zhou Huo mengerti apa yang ingin dikatakan oleh saudara ketiganya. Ternyata kota kabut terlalu kuat, mereka berempat bahkan mungkin tidak dapat menghancurkan kota kabut itu sendiri. Setelah melirik 4 dewa agung yang berdiri berdampingan di depan kota kabut, Zhou Huo hendak mengirim transmisi suara kesadaran ilahi agar semua orang pergi bersama. Tampaknya Thunder Punishment Exalted Celestial harus dimulai pada akhirnya. Semua orang di kota hukuman guntur hari ini, kalian semua ingin menghancurkan kota kabutku dan membunuh mereka yang ada di kota kabutku. Saya percaya bahwa itu pantas bagi saya untuk membalas kesopanan untuk kesopanan. Qin Yu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Zhou Huo dan mereka mencibir dalam hati mereka. Mereka semua mengantisipasi ayah mereka untuk menangani masalah ini setelah mereka kembali. Namun apa yang akhirnya dilakukan Qin Yu setelah itu telah mengejutkan mereka. Qin Yu tersenyum dan menunjuk dengan satu tangan. Spasial pembekuan. Tepat setelah itu dengan kota kabut sebagai pusatnya, ruang dalam jarak 10.000 mil benar-benar membeku. Tidak mungkin untuk berteleportasi lagi. Ekspresi Zhou Huo dan yang lainnya langsung membeku. Aura kekejaman dipancarkan dari hati Qin Yu. Saatnya menyelesaikan masalah ini. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.